Alhamdulillah pada malam hari ini kita berbincang-bincang dengan tema budaya tentunya ya Pak ya. Identitas Jember. Telah hadir di sini Bapak Dedi. Untuk itu kami mohon untuk memberikan pencerahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tentang obrolan budaya kita, Mas Hadi Purnomo meminta kita mengobrolkan tentang identitas Jember. Identitas Jember ini ada berbagai macam. Salah satunya yang cukup menggelitik kita adalah apakah Jember mempunyai pusaka asli khas Jember gitu. Kebetulan saya waktu di provinsi itu melakukan pembinaan terhadap pengrajin keris yang ada di Jawa Timur, dan kebetulan Jawa Timur ini merupakan provinsi dengan jumlah empu yang terbanyak, khususnya yang ada di area Madura, Tuban dan sekelilingnya. Tetapi kualitas tertingginya tetap dipegang oleh empu yang ada di Surakarta dan di Yogyakarta. Tetapi ternyata empu-empu yang di Jawa Timur ini selain punya pemikiran pelestarian kebudayaan, dia juga mempunyai potensi kreatif, ekonomi kreatif. Pada saat itu mereka menjual bakalan keris yang namanya kodoan itu ke Malaysia, ke Filipina, sehingga pada waktu itu Malaysia mengklaim sebagai salah satu budaya yang melahirkan keris, sehingga timbul polemik pada waktu itu karena kita mendaftarkan di UNESCO. Malaysia juga mengklaim, Filipina juga mengklaim. Akhirnya pada waktu itu gubernur kita adalah Pak Sularso melarang ekspor kodoan ke Malaysia ataupun ke Filipina, sehingga kelabaanlah para pengrajin keris yang ada di Malaysia maupun di Filipina. Akhirnya kita yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai wilayah yang menghasilkan budaya keris itu sendiri bersama batik pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, kita terjebak pada beberapa kosakata. Satu yang namanya senjata adat tradisional, dan yang kedua adalah pusaka adat tradisional. Ini kadang tercampur. Kalau pusaka adat tradisional itu selalu mempunyai dua item inti, yaitu satu yang bersifat ragawi atau eksoteris, dan kekuatan spiritual yang ada di dalamnya yaitu esoteris. Sedangkan kalau senjata tradisional itu kadang-kadang tidak punya isi spiritual, tapi berfungsi bendawi saja. Kalau kita pilih fungsi keris yang pertama itu adalah senjata tradisional bela diri. Otomatis dia akan membunuh lawannya. Oleh karenanya di kebudayaan Jawa, keris itu adalah alat mewakili Tuhan untuk mencabut nyawa. Jadi dia dihormati sekali karena disitulah Tuhan bersinggasana. Bahkan musuh yang paling kebal pun akan tertusuk keris itu apabila ada persenyawaan antara yoni atau spiritual keris itu dengan pemegangnya. Ini baru dinamakan pusaka. Kalau ternyata bendanya saja, ini banyak misalkan keris-keris perang, itu tidak ada yoninya, tidak ada kekuatan spiritualnya, dipakai perang aja bunuh-bunuh. Maka itu tidak bisa disebut dengan pusaka. Pertama, fungsi keris sebagai alat bela diri. Kedua, fungsi keris sebagai tanda. Tanda itu misalkan saya seorang raja menugaskan Mas Janat ini sebagai bupati, dia saya kasih keris yang mewakili diri saya untuk dipegang Mas Janat agar rakyat itu tunduk ke dia. Itu namanya pusaka tanda. Pusaka tanda itu untuk kaum kesatria itu ada dua, satu kesatria, satu keprabon. Yang kesatria itu dipasang di paha, jadi ada digantung dengan gantungan khusus
dipakai di paha. Itu namanya pusaka kesatrian. Sedangkan yang di belakang, yang disengkelit di belakang, ini adalah membela diri, harga diri pribadi dan keluarga, pakai pusaka yang di belakang, yang disengkelit. Sedangkan yang dianggar, ini hanya boleh dicabut apabila mewakili negara, karena dia adalah pusaka tanda. Yang simetris dengan pusaka tanda adalah pusaka keprabon, yaitu menandai keluarga raja. Ini biasanya tidak perlu dianggar, kadang-kala dipakai disengkelit, itu ada tanda kerajaan yang menandai. Jadi satu itu tadi pusaka bunuh, alat bunuh, yang kedua alat sebagai penanda. Yang ketiga, fungsi disebut pusaka apabila dia mempunyai kekuatan spiritual tinggi. Artinya keris ini mempunyai spiritual tinggi, bahkan bentuknya tidak gede, kecil. Anda lihat misalkan kalau di lukisan-lukisan para Sunan, Pangeran Diponegoro, dia kan pakai keris yang ditaruh di belikat kiri. Di belikat kiri ini pusaka sikep namanya. Itu hati-hati kalau ketemu sama mereka yang membawa pusaka sikep, karena kekuatan spiritualnya lebih tinggi daripada daya bunuh yang bendawinya. Biasanya pusaka sikep itu dibungkus, jadi tubuhnya itu dililiti kain, tidak boleh dilihat oleh lain, ya, karena yang diambil adalah kekuatan spiritualnya. Jadi yang pertama tadi alat bunuh, kedua adalah penanda, ketiganya adalah spiritual. Sedangkan di era modern muncul lagi fungsi yang keempat. Ternyata pengrajin sekarang itu gak kuat poso, Pak, empu sekarang itu. Tapi sugih. Akhirnya keris itu dibuat dari emas, dari berlian. Riciannya semua serba indah, bentuknya indah, logamnya indah, sehingga menjadi sarana investasi. Jadi yang keempat ini sekarang profit oriented. Nah, dalam obrolan malam ini kita mau menggarisbawahi apa yang disebut pusaka yang asli Jember. Kalau kata kosakatanya pusaka, maka dia harus tampil secara fisik. Kedua, dia harus punya kekuatan spiritual. Ake misalkan, ake itu bukan benda tajam, tapi dia bisa disebut pusaka apabila ada wujud fisiknya, ada kekuatan spiritualnya. Kadang gelang, kadang macam-macam. Bahkan kami secara adat misalkan, menurut saya ini kados sampur yang dipakai oleh Pak Budi, itu kami juga melakukan ritual 40 hari sekali, didoai, dimantrai, didupani, itu bisa jadi pusaka, keris pusaka itu. Tapi di dalam kasanah pusaka memang ada salah satunya keris dan senjata tradisional lainnya, bisa tombak, bisa lain-lainnya. Itulah definisi orang yang salah kaprah, sehingga semua keris, kadang keris kan isi yon ini dianggap pusaka gitu, Mas. Ini kan jadi kita mengembalikan lagi yang disebut pusaka adalah memang kalau bentuknya keris itu harus punya yoni. Gimana tahu itu beryoni atau tidak? Itu biasanya akan dipesankan secara turun-temurun. Kalau pusaka itu kuno, kalau pusaka itu baru, hati-hati loh ya, baru sekalipun kami masih menemukan empu-empu yang tirakatnya kuat. Ketika dia menempa logam, porinya terbuka, dia masih meniupkan doa di situ, berarti yoninya juga kuat. Atau anak keturunan itu masih memelihara tradisi menjaga yoni di situ. Itu ada persenyawaan antara bendanya sama yang pegang harus bersenyawa. Maka ada ritual tayuh namanya. Tayuh itu adalah komunikasi dua arah antara pesan yang direkam oleh keris berdasarkan doa empunya dengan pemegangnya. Tidak semua keris yang yoninya tinggi ini cocok dipegang. Bahkan di zaman kerajaan itu ada keris ranjau. Keris ranjau itu misalkan begini, saya musuhan sama Janat ini, tapi dia posisinya lebih tinggi, aku kan wedi sama dia. Maka saya order ke Pak Budi, empu bikinkan keris
dikasih isi doa, siapa yang pegang akan celaka. Walaupun doanya elek ya, terus aku dibikin lapis emas mas, sehingga janat ini suka. Itu namanya pusaka ranjau. Jadi hati-hati juga. Terus juga persenyawaan spiritual itu tidak bisa diklaim akan cocok dengan tubuh manusia. Tubuh manusia itu seperti halnya sifat Tuhan yang 99. Asmaul Husna itu kan 99 sifat. Apabila sifat saya pemberani misalkan, sifat berani saya hilang, maka saya akan jadi penakut. Ketika saya penakut, itu tubuh saya yang ada 99 titik, ada lubang satu yang namanya penakut. Maka lubang penakut itu butuh tambalan pusaka. Pusaka itu bisa berupa akik, keris. Ketika ini tadi menutup kelemahan, maka seseorang menjadi perkasa kembali sesuai dengan fitrahnya, lahir secara perkasa. Jadi itulah butuh kebijakan-kebijakan ketika Anda memegang pusaka yang memang ada tayuhnya, ada yoninya. Jadi jangan sembarang, wah aku senang wujudnya misalkan. Ketika gak iso mbok kelola, ini malah merusak sistem. Itu dari sisi pusaka sebagai wujud dan spiritual. Sekarang mengerucut lagi, ketika saya keliling Jawa Timur untuk membina pengrajin keris, ternyata kita ngadakan seminar dari Banyuwangi ini kirim, berarti masih ada anak keturunan empu yang tangguh Blambangan. Artinya tangguh itu artinya seseorang seniman pusaka tradisional, dia mampu menciptakan bentuk ciri khas daerahnya, bahkan kandungan logamnya itu beda-beda antar daerah itu, sehingga dia metalurginya beda, maka dia menciptakan tangguh Blambangan, tangguh Majapahit, tangguh Pajajaran dan lain-lain. Kebetulan di Jember ini nggak kirim utusan waktu itu. Yang banyak kan kami bina yang dari Sumenep. Sumenep ini pengrajinnya ratusan. Kalau dilacak, artinya apakah masyarakat Jember ini tidak mempunyai karakter khusus, spesifik khusus? Karena sebagai kita pemerhati budaya, kita ingin mempunyai ciri khas bahwa kita lahir, besar, dan mungkin bahkan mati di Jember. Jangan takut berkreasi budaya seakan-akan wah ini enggak pakem. Ya bikin aja pakem baru, enggak masalah. Sepanjang Anda bisa menarasikan filosofi yang dikandung oleh karya Anda itu tadi. Demikian juga yang namanya pusaka khas Jember. Khas Jember ini mungkin kita sudah tahu ada Watu Kenong, ada macam-macam peninggalan megalitik era purba, sampai peradaban kerajaan Sadeng dan lain-lain, Lamajang Tigang Juruh dan kerajaan Macan Putih yang berpengaruh di Jember ini. Masa tidak ada satupun yang melahirkan tangguh Jember, padahal tangguh Blambangan itu ada. Dan jangan lupa bahwa tangguh Blambangan itu nyempal. Saya katakan nyempal itu dia menghormati sesuatu yang lebih tua dan dia tidak mau jiplak itu. Padahal yang dihormati oleh empu-empu Blambangan itu adalah Gunung Argopuro ini sebagai salah satu sumber metalurginya dia selain raung. Nah, kalau dia menghormati yang lebih dituakan, berarti ada juga empu yang berkarya harusnya di Jember. Nah, makanya saya melacak, saya diskusi dengan beberapa empu yang modern maupun yang sudah sepuh di Madura. Itu diduga di area era Sadeng sampai Lamajang Tigang Juruh itu ada pusaka bentuknya seperti kayak pisau. Kalau di Bali sekarang masih dipakai pisau upacara. Itu wedung namanya, dan dia disengkelat di belikat kiri. Terus bentuknya kayak apa? Saya lacak di museum-museum asing dan lain-lain. Ya
ketemu beberapa jenis wedung. Wedung ini cuman ukurannya mungkin sekitar 30 sampai 35 cm yang disengkelat di iga kiri, belikat kiri. Bukan berarti itu hanya itu senjatanya, enggak, mungkin dia punya pedang dan lain-lain, tapi menjadi identitas adat setempat itu harusnya, karena itu melekat pada pakaian adatnya. Nah, cuman kemudian berpolemik, opo duduk keris, opo duduk iki gitu ya. Nah, kebetulan kalau kita melacak dari sisi kebudayaan, bahwa budaya di Jember ini terjadi 3 klaster. Satu klaster gunung, klaster sungai atau dataran, yang terakhir pesisiran. Si klaster gunung ini karena dia punya bekal batu-batu metalurgi itu yang dilebur menjadi pusaka. Padahal orang gunung ini tipikalnya adalah berkebun dan pemburu. Nah, maka muncullah diskusi kami di Jawa Timur bahwa Pegunungan Hyang ini punya pusaka sendiri yang semacam wedung itu. Terus ada juga yang mengait-kaitkan wedung itu, ada bahasanya bedung itu apa, bedadung gitu kan. Kalau bedadung berarti ngelacaknya ini apa namanya, bukan tempat penggarapannya harusnya di dekat-dekat sungai gitu, sehingga nama bedung ini mempengaruhi jadi nama sungai gitu kan. Nah, ini butuh kajian kita bersama di sini. Harapannya apa, Bapak Ibu sekalian, selain pakaian daerah Jember, yaitu butuh itu identitas lokalnya, karena dengan sesuatu yang lokal itu kita mampu saling percaya diri ya, karena aku punya pusaka sendiri, punya baju sendiri, sehingga ketika bertemu dengan adat lain percaya diri. Ketika di Trowulan lain, Mbak, di Majapahit pakai Mojopahit ya apa? Ono sing muncul kaya gaya Balian, kaya ono sing gaya Waroan. Ini kan susah juga kita untuk memecahkan itu. Tapi kalau untuk Jember, saya pikir harapan kedepannya jangan ragu untuk berkreasi sepanjang kita mampu menarasikan. Cuman kalau untuk pusaka ini permasalahannya apakah pewaris metalurgi empunya itu masih ada atau enggak. Saya pikir sepanjang ada kemauan, karena di era modern itu pandai itu ya empuh saja nih, iya toh. Tinggal dia bagaimana membentuk metalurginya supaya berserat, berpamor dengan bentuk yang kita sepakati. Nah, ini yang butuh suatu kajian bersama, di mana nanti ya kalau di tempat lain mungkin ada SK Bupati menetapkan pakaian adat seperti ini, pusaka adatnya seperti ini, mungkin gitu. Nah, apakah tangguh dari Jember itu enggak ada? Mesti ono. Lah dia nggak waktu kenongnya kan kenal budaya logam berarti, punya alat dan lain-lain. Tinggal bagaimana kita melacak kembali secara akademis iya, berkreasi baru iya. Mungkin itu sementara dari saya di obrolan ini, nanti kita sambung lagi. Harapan saya ke depannya ada pemahaman itu tadi. Satu adalah pusaka adat yang melengkapi penampilan pakaian adat kita. Kedua, ya disebut pusaka, berarti tidak hanya pandai besi, tapi juga harus ada yang merituali. Merituali itu bisa dilakukan oleh empunya sendiri, bisa ditayuhkan pada jago ritualnya. Bahkan kalau sampean datang ke Jolotundo di Gunung Penanggungan, itu banyak pusaka-pusaka Bali yang dibikin di Bali, dirituali di Patirtan Jolotundo, ada jago ritualnya. Nah, ini ada jagonya juga Sudi. Jadi ana empu sing gawe sing ngisini ndonga kudu ana, karena bagaimanapun juga disebut pusaka apabila baik wujudnya, baik juga isi spiritual yang dikandung di dalamnya.
Demikian mungkin Mas Canat. Terima kasih Bapak Dedi.